Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan tip dan tip menjadi YouTuber. Ya, ini ada buku menjadi YouTuber. Sesuai dengan ini berbagi pengalaman dari yang pernah saya alami. Dulu waktu saya belum buat channel YouTube, belum aktif seperti sekarang, ini buku ini saya baca-baca malah puyeng jadinya. Malah ribet. Ternyata pengalaman yang mengajarkan kita dari nggak tahu bertanya-tanya dicari tahu ya, sebagaimana dulu kita pertama kali mau pakai kartu ATM, bagaimana cara makainya ini, berapa kali saya tekan cancel itu, berapa tahun lalu itu. Ya kalau sekarang ya hitung aja, itu baru mulai tahun 1996. Kalau sekarang udah berapa tahun coba? 1996 pertama kali pakai ATM. Sekarang udah berapa tahun ya, makanya kalau ngambil duit cepet banget, set set udah selesai. Namanya orang udah lama udah terbiasa. Tapi ada sesuatu yang kalau lama makin makin biasa, makin makin ahli makin lama. Yang lain kan kalau makin ahli makin cepat dia kerjanya, tapi ini makin ahli makin biasa makin lama. Apa itu? Wudu. Kalau kita berwudu makin makin lama kita, makin udah berwudu puluhan tahun makin lambat kita. Kenapa? Hati-hati kan, doa-doanya tangan, doa mengusap muka, Allahumma bayyid waji binuri hidayatika kama nawartal ardi binuri samsika abdal abidin, Allah mati kita biyamini wasibni saban yasiro. Makin lama kita. Jadi sebenarnya mau ngomongin apa bang? Kalau ada gambar buku begini nih, mesti saya ngomongin tentang masalah YouTube. Mau saya bilangin adalah berdasarkan pengalaman saya. Mau saya omongin lah tentang dampak dan akibat dari oplos. Nah, ini harus dipelajari, harus didengar. Misalnya untuk yang belum monet, apa dampak daripada oplos itu? Banyak orang yang mencela-cela dampak oplos nanti akan begini akan begitu. Kata siapa lo? Saya ngamalin oplos, ngomong oplos itu dari belum kenal, dari baru kenal Insan Tutor, lalu saya dengar lagi dari apa namanya, Esa Santuy, lalu dari Bilian Tutor. Ini saya amalin, biarin dah nanti bagaimana kayak cerita, yang penting gua amalin dulu. Kerjain tiap hari itu ngoplos. Alhamdulillah udah berhasil termonetisasi, udah terkumpul subscriber yang lumayan lah kalau buat saya mah. Daripada dulu saya berpikir gini, kalau misalnya syarat untuk monetisasi diterima menjadi partner YouTube itu harus 1000 subscriber, itu rasanya susah amat, rasanya kagak masuk akal syaratnya YouTube itu mah. Lalu 4000 jam tayang, Masya Allah, ini syaratnya kagak masuk akal, susah banget. Emangnya ngumpulin 1000 subscriber itu gampang apa? Ternyata nggak sesusah yang saya pikirin. Yang penting sekarang kita oplos yang ada. Kalau misalnya kita ngupload lalu kita oplos, itu nanti punya kita insya Allah akan ter apa namanya, keluar ketika channel besar yang kita upload, tapi yang setema, bukan yang nggak setema. Jadi dampaknya apa bang? Dampaknya yang udah saya rasain sendiri ya, bukan kata orang lain, tapi dampak yang saya rasain sendiri. Orang lain kadang-kadang kita bagaimana mau bilang, nggak ngerti lah, karena orang-orang kan kadang-kadang macam-macam orang berkata lah, terserah dia. Tapi dampak yang saya rasain, akibat yang saya rasain, gara-gara oplos saya jadi cepet dimonetisasi, jam tayang jadi cepet naik, subscriber jadi bertambah tiap hari, terus menerus kenceng, subscriber bertambah, jam tayang jadi nambah, jadi cepet dimonetisasi. Dan alhamdulillah dari gaji ngumpulin 3 bulan baru dapat sekali, terus berkurang menjadi 2 bulan, terus berkurang terus jaraknya, dan jumlahnya juga meningkat terus. Tuh dampak dari oplos tuh. Nanti bang takut kalau oplos, kalau misalnya ini bisa nanti akan begini akan begitu, akan didismonet. Saya udah alhamdulillah ini udah berapa bulan ini, itu semuanya ilmunya cuman itu doang, kagak ada lain lagi. Rasanya kalau nggak ada ilmu itu saya kagak bisa menjadi youtuber kayak gini. Kalian dapetin 1000 subscriber aja rasanya khayalan mah, itu mah susah banget, kagak bisa itu mah. Bagaimana syaratnya YouTube ini ngasih syarat harus dapat 1000 subscriber, ya pening pala kita nyarinya kemana. Ternyata nggak sesusah yang saya pikirin, asalkan dengan cara oplos. Nih saya udah membuktikannya. Mungkin kalau saya ikutin cara-cara ini nih, belum sampai sekarang belum dapat kali mah, belum dapat 1000 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang kali mah. Susah banget. Dulu saya berpikir ini jam tayang beli, tapi biar cepet. Lah kalau kita lama-lama beli itu datangnya dari mana? Itu ngumpulin jam tayang itu beli itu datang dari mana coba? Kemudian subscriber datangnya dari mana coba itu? Ternyata subscriber berbodong yang kagak nonton video kita. Ya itulah makanya. Dan satu lagi catatan buat saya kalau buat diri saya pribadi, saya males bikin short. Short saya makanya dikit, nggak bikin-bikin udah lama nih. Kenapa? Subscribernya doang nambah,
yang nonton kagak ada, itu jadi males. Mendingan juga dikit-dikit ngumpulinnya, ikuti aja prosesnya, mudah-mudahan seperti yang kita harapkan. Nah, gitulah dampak daripada eh, apa namanya ngoplos. Sebenarnya kan sebelum ngoplos ini, nih sebelum ngoplos nih perhatiin pertama eh, video kita jangan sedikit. Kalau sedikit ya sebentar aja udah habis. Video 20, lalu kita oplos sebentar aja udah habis itu mah. Kalau video kita banyak makanya bikin dulu video yang banyak sambil dioplos kecil-kecil, oplos dikit-dikit. Nanti kan ada targetnya, misalnya bulan sekian kita harus sekian video. Lalu oplosnya misalnya katakanlah 10 email, nanti 20 email, nanti 30 email terus menerus begitu kan, sesuai dengan jumlah video yang kita bikin sehari-hari. Nah itu juga asal kita usahakan, insya Allah ininya nambah, apa namanya, subscriber nambah, jam tayangnya juga nambah. Itulah dampak daripada oplos yang saya rasain sendiri, bukan kata orang, bukannya cerita orang, tapi saya ngerasain sendiri dampak dan akibat dari oplos. Pertama, waktu saya belum dimonetisasi, jam tayang saya cepat naik. Kedua, subscriber saya cepat naik dan cepat dimonetisasi dan cepat terkumpul gaji. Ini sekarang kan yang terasa gaji ini, maksudnya pemasukan dari YouTube ini kan, yang tadinya 3 bulan sekali naik menjadi 2 bulan sekali, lalu naik menjadi sebulan sekali, jumlahnya juga begitu naik. Yang tadinya cuma 300-an, lalu naik 400, lalu naik 700, lalu naik 1.100.000, lalu terus naik terus gitu. Nah itulah makanya Oplos ini penting banget. Kalau pakai tag, hashtag dan segala macam itu, dulu saya ya, dulu mungkin masih ada 1-2 video saya yang terlupa dari pantauan. Itu tag hashtag itu penuh banyak banget. Pakai pakai hash apa itu namanya, ada tuh software namanya apa ya, tag apa namanya itu saya pakaiin. Itu paling gede penontonnya cuma 250, tapi alhamdulillah pakai cara oplos ada yang udah 32.000 lebih. Itu loh, karena nggak ada lain ilmunya, cuman itu doang, oplos. Karena itu dampak oplos luar biasa terhadap video kita. Tonton video besar yang setema, tonton video kita, lalu tonton video besar lagi yang setema. Itu amalin, jangan sudah saya ngerjain bang berapa semalam, ya Allah saya aja ngerjain udah berbulan-bulan. Kalau baru semalam dampaknya mana ada, sedikit lah dampaknya. Kerjain yang lama seperti saya ini, mungkin setahun ini kan belum sampai setahun ya, baru nyampe 11 bulan. Oplosnya juga baru kira-kira 8 atau 9 bulan itu. Karena dia setelah 3 bulan saya atau 2 bulan saya menjadi aktif dan jadi YouTuber, baru bulan itulah saya, sekitar bulan 3 atau akhir bulan 2 lah baru saya oplos. Karena belum tahu YouTube channelnya Insan Tutor, begitu saya tahu langsung saya kerjain itu. Alhamdulillah bergerak sampai sekarang masih masih kencang larinya. Nah itulah makanya dampak dari oplos yang luar biasa bagusnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Ini bukan kata orang tapi pengalaman saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.